Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Nazman Sarifudin dari kelas 6C dengan nomor NIM 18070025128. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen risiko bank syariah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Setiap kegiatan usaha tentunya tidak dapat terlepas dari yang namanya risiko, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha, termasuk dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun dalam pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank juga harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Masa depan industri perbankan syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespon perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko itu bisa diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah. Tujuan manajemen risiko yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan, bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan. Yang keempat, mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dan dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Baik, yang selanjutnya fungsi manajemen risiko. Yang pertama, menetapkan limit, yaitu umumnya mencakup pemberian kredit, penetapan non-kredit, aset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain. Yang kedua, menetapkan kecukupan prosedur dan prosedur pemeriksaan audit untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank. Yang keempat, menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. Selanjutnya, karakteristik manajemen risiko syariah. Jadi manajemen risiko konvensional itu berbeda dengan manajemen risiko syariah, yaitu terletak pada apa yang dinilai. Hal ini disebabkan perbedaan karakter operasional. Dan ini adalah proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, antisipasi risiko. Yang keempat, monitoring risiko. Selanjutnya, jenis risiko. Yang pertama ada risiko kredit atau pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko kepatuhan. Yang keenam, risiko hukum. Yang ketujuh, risiko reputasi. Dan kedelapan, risiko strategik. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu risiko pembiayaan atau kredit. Jadi, risiko pembiayaan atau kredit adalah merupakan risiko yang timbul akibat adanya kemungkinan kegagalan kontraparti dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko pasar merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio akibat adanya pergerakan suku bunga dan nilai tukar.
Yang termasuk dalam risiko pasar yaitu yang pertama, risiko tingkat suku bunga, yang kedua, risiko pertukaran mata uang, yang ketiga, risiko likuiditas ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak optimalnya fungsi internal, human error, atau kegagalan lain yang mempengaruhi proses operasional. Risiko operasional pada perbankan syariah terdiri dari risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategi, dan risiko hukum. Apa itu risiko reputasi? Risiko reputasi adalah merupakan segala risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif atau adanya persepsi negatif terhadap kegiatan operasional bank. Penyebab turunnya reputasi yaitu pertama, pelanggaran aturan, pelanggaran fatwa DSN, yang ketiga, kesalahan manajemen, yang keempat, skandal keuangan, yang kelima, performance keuangan kurang baik, yang keenam, kurang optimalnya pelayanan. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan yang ada, baik internal maupun eksternal. Dan ini merupakan beberapa ketentuan yang terkait bank syariah, yaitu ketentuan BI, yang kedua ketentuan perpajakan, yang ketiga ketentuan fatwa DSN, yang keempat ketentuan dalam PSAKS. Selanjutnya, risiko strategi, yaitu adalah risiko yang timbul akibat pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal, atau bisa dibilang seperti target yang tidak tercapai ya. Selanjutnya, risiko transaksi, yaitu adalah risiko yang timbul akibat permasalahan dalam pelayanan atau produk yang disediakan. Dan penyebabnya itu seperti kesalahan, kecurangan, atau tidak sempurnanya akad. Selanjutnya, risiko hukum, yaitu adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis atau tuntutan hukum, tidak ada yang peraturan yang mendukung perjanjian, agunan yang tidak sempurna. Dampak risikonya itu ya, pertama, penarikan besar-besaran, yang kedua, kendala likuiditas, yang keempat, penutupan oleh BI, yang terakhir, kebangkrutan. Selanjutnya, dampak risiko perbankan syariah itu ada 4. Yang pertama, dampak terhadap pemegang saham, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap nasabah, dan yang keempat, dampak terhadap perekonomian. Dampak terhadap pemegang saham antara lain ada 3. Yang pertama, penurunan nilai investasi. Yang kedua, hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima. Yang ketiga, kegagalan investasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, dampak terhadap karyawan itu berupa sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, dampak terhadap perekonomian, yaitu adalah risiko sistematik, maksudnya adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Nah, ini penerapan manajemen risiko ya. Manajemen risiko minimal mencakup seperti yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Yang kelima, komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Yang keenam, pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Yang ketujuh, pelaporan penerapan manajemen risiko. Baik, jadi setelah melihat penjelasan sebelumnya, bisa kita simpulkan ya, untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, di mana dalam penerapan manajemen risiko, BUS tersebut dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko untuk US dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan usaha US yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada BUK. Penerapan manajemen risiko tersebut setidaknya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yaitu seperti kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Di mana cakupan penerapan manajemen risiko ini disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Yang terakhir, bisa kita simpulkan juga ya, manajemen risiko ini pada perbankan syariah itu punya karakter yang berbeda dengan bank konvensional ya.
terutama karena ada jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah Islam. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukurnya atau how to measure, melainkan pada apa yang dinilai atau what to measure. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Karena itu, manajemen risiko pada bank merupakan salah satu hal yang diutamakan dan tidak dipandang sebelah mata dalam menjalankan usaha perbankan syariah. Baik, sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.